Ini bahan kimia ini untuk apa? Awet. Kalau dia kebanyakan lebih bagus. Lebih bagus, cepat mengeras. Kalau nggak ada takarannya, malah asal aja. Tapi tahu loh, blab. Berarti mendingan pakai obat ya? Kebanyakan obat malah nggak enak juga. Dan orang nggak tahu. Itu akan menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, ataupun memacu terbentuknya kanker. Kalau udah ngomongin kuliner model gado-gado, pecel atau rujak, pastinya nggak bisa lepas dari gula merah. Bener nggak? Soalnya bumbu ketiga makanan tadi dominan gunain gula merah. Dan kalau nggak pakai gula merah, kagak tahu dah rasanya bakalan kayak apa. Terus, apa nih yang salah dari gula merah? Nah, hasil interogasi tim kami, ada penyimpangan yang dilakukan sekelompok kecil oknum pembuat gula merah yang gunakan material dan zat tertentu yang bisa sangat-sangat merugikan konsumen dan bisa membahayakan. Biar paham, simak yang lengkap ya. Buser investigasi. Hati-hati, gula merah pakai bahan kimia bikin kanker. Di suatu hari yang biasa saja, gak ada yang istimewa. Kami diajak teman ke sebuah lokasi yang agak terpencil di sekitar perkebunan kelapa. Ada sesuatu yang menarik yang mau ia tunjukkan. Jadi penasaran. Susah mobilnya. Ya enggak sih, tapi yang jelas mobil enggak susah. Cuman ya posisi medannya kayak gini. Dia bikinnya nyumput. Enggak terbuka kayak membuat yang gula yang benar. Waktu sampai di TKP, ada 2 wajan besar berisi nira. Cuma yang rada janggal, ada gayung plastik air yang juga berendam di dalam wajan. Lah, ikut kerebus dong bareng niranya. Lagi pantau-pantau ke sekeliling lokasi, kelihatan di mata kami. Ada bungkus plastik tergantung yang isinya bubuk putih dan gak ada merek. Ini apaan ya? Tempat pengolahan nira menjadi gula merah ini akhirnya kami tinggalkan dengan banyak tanda tanya. Kami coba cek dan datangi tempat pengolahan gula merah lainnya. Sesampainya di situ, temen iseng aduk-aduk wajan penuh berisi nira yang tengah dimasak. Kok aneh ya? Lagi-lagi kami temuin benda yang seharusnya nggak ikutan dimasak. Kenapa digodok plastiknya? Coba keluarin. Udah hitam. Yang itu? Udah kok. Ini belum dikasih obat. Sore berarti. Lagi asik utak-atik wajan, seseorang datang. Ini apa? Regen. Ini apa? Regen yang masih murni, masih ini loh. Belum dimasak, saya ini baru ambil. Itu diendapin juga. Rasanya manis. Diendapin tuh. Si bapak ternyata membawa nira dan langsung menumpahkannya ke wajan besar yang tengah mendidih. Terus, dari mana mereka mendapatkan nira ini? Hari masih pagi di sebuah desa yang terletak di pelosok salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Nampak terhampar sebuah perkebunan kelapa yang luas. Seseorang sedang persiapan menyadap nira. Ini apa nih, Pak? Kapur, Pak. Kapur. Kapur. Buat apa, Pak? Ini buat nanti regen biar tidak busuk. Biar tidak busuk. Itu naruhnya di Di tempatnya. Kalau di sini di pom, Pak. Di penampungannya itu ya? Yang plastik itu? Iya. Pohon kelapa yang cukup tinggi dipanjat. Panjat tanpa alat pengaman dan bekerja di ketinggian. Air nira telah memenuhi jerigennya. Ia pun turun dari pohon kelapa. Masih ada yang kurang nih menurut si penyadap nira.
Ada satu kegiatan si penyadap nira yang belum kami ceritakan. Ia ajak kami beli sesuatu di toko kelontong. Geserlah kami ke sebuah toko kelontong. Ternyata bubuk obat pengeras ini bentuknya karungan. Dan ini yang janggal, kagak ada mereknya guys. Momen kami ngerekam dengan kamera ternyata bikin curiga pemilik toko. Wah, repot nih, kami ngindar aja dulu. Ini kapan mau dikasih? Sekarang nggak bisa. Sekarang aja nggak apa-apa. Begitu sampai di rumah, bubuk putih obat pengeras gula ditebar ke wajan berisi nira. Reaksi setelah bubuk putih dilarutkan, nira mulai bergolak. Karena pakai obat itu? Iya. Kalau nggak pakai obat, nggak berbusa? Berbusa tapi dikit. Tapi dikit. Dia semakin banyak obat, semakin banyak usaha. Ini bahan kimianya itu apa? Awet. Uap gula merah ini santer banget bau kimianya. Obat itu kan biar awet. Juga. Biar Itu awet. obatnya obat apa, Le? Hah? Obat kimia kaya. Iya. Kalau dia kebanyakan lebih bagus. Biar lebih bagus, cepat istilahnya cepat tua, cepat mengeras. Apanya? Oh jadi keras? Itu belinya di mana, Le? Di pos-pos gula itu. Kalau yang ada merek enggak ya? Enggak, kayaknya enggak. Kalau enggak yang ada merek tuh kalau kebanyakan nyengat terus baunya. Kalau kebanyakan bahan kimia itu asin, ada asin. Kalau yang kiloan itu boros kesana. Kenapa? Kadang-kadang ngambilnya asal aja. Tapi kalau pakai yang sasetan itu kan satu aja udah. Gitu. Oh dia kalau dia yang tanpa merek itu dia lebih Boros. ada takaran kan? Iya, ya? ada takarannya. Itu kan sudah ditaker Ya ya. satu aja udah cukup. Kalau yang enggak ada takarannya, Basing. alah asal aja. Asal Tapi aja. tahu. Blab 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 blab. Iya. Tapi cepat keras ya? Iya. Cepat matang. Mengerasnya cepat gitu loh, istilahnya gimana ya? Dikasih obat itu cepat, prosesnya cepat gitu. Gitu. Nggak tahu kenapa kandungannya itu apa. Lebih awet ya. Oh, udah awet. Dan lebih murah Apanya? harga. Harganya sama. Sama. Tapi lebih banyak. Ah, Enak pakai itu ya. Yang nyengat lebih cepat ya. iya. Ibaratnya legennya nggak normal, banyaknya obatnya, gulanya jadi bagus. Kan gitu. Berarti mendingan pakai obat ya? Iya. Tapi kandungannya kalau dikonsumsi orang kebanyakan obat ya malah nggak enak juga. Tapi kan orang nggak tahu soalnya. Ya Kan nggak gula tahu. merah ya. Coba deh diingat, di awal kisah ada sebuah pengolahan gula merah kita datangi. Sesuatu tergantung di tiang kayu yang ternyata plastiknya berisi bubuk obat untuk pengeras gula merahnya. Ini Cina. Ini Cina. Seplastik berapa? Bedanya apa Bu sama yang itu? Yang dari pemerintah itu. Bedanya? Pakai ini jadi keras. Nah, tapi ini kan gula buat ini ya, buat masak. Kalau yang buat kecap beda? Oh beda ya buat kecap bahannya Bu? Asalan. Oke, kita balik lagi ngecek wajan berisi nira yang mulai mengental. Warna nira pun berubah dari coklat muda menjadi coklat tua. Pembuatan gula merah makan waktu sangat lama, sehingga perlu kayu bakar yang banyak. Jelang sore, kami balik lagi ke tempat pengolahan gula merah ini. Di situ kami saksikan obat pengeras gula kembali dituang. Takarannya? Makanya kalau pakai ini nggak ada takarannya, semau kita. Kalau dikit? Dikit ya nggak apa-apa, banyak lebih baik, cepet ininya, cepet apanya, istilahnya cepet tua, nyetaknya cepet. Kalau dia lebih banyak, Heeh. Kalau yang biasa Kalau yang biasa cuma takaran pakai satu aja udah. cepet juga. Ya sedang. Kalau sesuai takaran yang kayak yang itu, yang biasa, Takaran biasa kalau ini emang. pakai ini nggak bisa juga, nggak bisa. Ya pakai sendok juga. Perkiraan. Semakin banyak obat kan bobotnya tambah tambah. Ini sih tambah sekilo. Oh dia berat. Iya. Malah seneng dong orang, makin berat. Karena semakin senang bosnya, semakin
di sana awet. Oh gitu. Heeh. Harga? Harga biasa, sama aja. Obat itu tergantung kita. Semakin banyak, gulanya semakin bagus, kerasnya itu loh. Heeh. Gitu. Tapi kalau konsumsi nggak bagus. Nggak bagus. Iya. Kapur untuk apa? Kalau di atas ya, untuk pengawet sementara buat kalau nggak dikasih kapur busuk bikinnya. Besokannya kami kembali lagi. Cairan gula merah dari masing-masing wajan disatukan. Kayu bakar ditambah agar pengentalan gula merah semakin cepat. Gula merah ini lanjut dites kekentalannya. Kalau itu, ini belum ini, kalau masih hancur ya? Iya masih hancur, masih hancur. Nanti kalau udah tua, dia ngempal dia. Iya kalau di sini ngempal keras. Ini hancur ya? Ini masih ini, enggak ini. Akhirnya masih langsung kena sarinya gula merah. Baru nuang itu dikasih obat 4 jam itu ya. Ini sedot, disiling itu banyak obatnya. Ya sedang aja, disedot, itu sisilnya kan. Lagi paling 10 menit lagi. Ya. Wis, beres deh proses pemasakan gula merahnya. Tinggal dilakukan proses pengentalan. Sekarang mulai proses pencetakan ke dalam mangkok. Tapi sebelum dituang, mangkok-mangkok ini diberi minyak goreng. Mangkok yang mau buat tempat cetakannya dulu. Kasih minyak supaya nggak lengket. Semakin banyak ininya, minyaknya. Sebenarnya warnanya putih, tinggi untuk luarnya. Tapi depan dalamnya tetap merah. Sekarang tinggal nunggu kering. Kalau sekilo berapa mangkok, Pak? Sekilo? Ini, kalau yang mangkok ini loh, ini sekilo penuh. Satu ini. Kalau orang beli, satu 10.000. Dan finito, gula merah jadi deh. Paginya gula merah sudah ready to sell alias siap jual. Terus kami ngikutin deh istri si pembuat gula merah bawa barang dagangannya. Itu akan menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal ataupun memacu terbentuknya kanker. Diam-diam kami datangi pengumpul gula. Di gudangnya banyak karung berisi gula yang siap dikirim. Boleh nyobain? Boleh. Itu boleh ya? Hah? Oh, enggak mau saya apa sih? Pahit ya? Pahit. Pahit. Banyak kampanye kapur. Banyak kapur gitu. Oh, pahit itu dari pohonnya. Banyak kan kapur ya. Ini lagi nih. Tapi bisa beda ya? Ya yang bikin enggak banyak orang. Oh. Iya. Ini gue bawa mana? Harganya sama aja. Yang penting nggak PS. Yang Ini pahit. Ini enggak. Beda karung, ternyata beda isinya. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang keras, dan ada juga yang lembek. Dari tadi bubuk putih obat pengeras gula selalu dipakai dalam pembuatan gula merah. Dan apakah penggunaannya sudah sesuai prosedur? Agar tahu jawabannya, sampel gula merah kami angkut ke lab Universitas Lampung. Jadi hasil pengecekan gula merah ini ternyata banyak sekali mengandung yang namanya senyawa sodium metabisulfit. Masyarakat atau konsumen ini menggunakan sodium metabisulfit ini secara berlebihan. Makanya hasil pengecekan kita menunjukkan bahwa
positif mengandung sodium metabisulfit. Kadarnya termasuk tinggi ini, melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan oleh FDA. Ini efeknya sangat berbahaya sekali, artinya sodium metabisulfit ini kan sifatnya mudah sekali larut di air. Dan ada gas beracun yang ditimbulkan oleh sodium metabisulfit, dan gas ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit, kemudian pada saluran pernafasan, tenggorokan sampai ke paru-paru, sehingga paling tidak itu menimbulkan gatal-gatal dan batuk dan sakit tenggorokan. Atau lebih bahaya lagi kalau kita mengkonsumsi sodium metabisulfit ini dalam jumlah sekian, itu akan menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, ataupun memacu terbentuknya kanker. Di awal kami sempat datangi beberapa lokasi industri pembuatan gula merah. Kami menemukan benda yang janggal berada di wajan rebusan air nira berupa gayung plastik dan teko air. Infonya sih, biar niranya saat direbus nggak meluap keluar dari wajan. Padahal bahan plastik yang direbus bareng nira bisa mencemari nira dan berisiko bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Nah, lalu seperti apa pembuatan gula merah yang aman dan higienis? Ini salah satunya. Tempat pengolahan gula merah keluarga Ibu Suherni berlokasi di perbatasan Lampung. Pembuatan gula merahnya memakai sodium metabisulfit yang sudah terdaftar dan pemakaiannya sesuai aturan, jadi aman untuk dikonsumsi. Lihat nih, sekeluarga dikerahkan sampai ibu dan suaminya juga ikut turun tangan. Dan hasilnya, gula merah olahan Ibu Suherni aman dong, dan pastinya kualitasnya terpercaya. Yang kita bahas ini cuma segelintir oknum pembuat gula merah yang menyimpang loh ya. Jadi nggak pukul rata semua yang buat. Yakin deh, kamu bisa temuin gula merah yang sehat dan proporsional di pasar tradisional maupun pasar modern, juga di pedagang yang menjual makanan dan minuman berbasis gula merah tanpa harus ragu mengkonsumsinya. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.